Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Sundari dan juga keluargaku Lavender Oye Majlis Taklim Iwamit MR yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya untuk bermujalasah, duduk bersama, mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih Tarjamah Qurratul Uyun pada kesempatan sore yang penuh barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alimul ulama, segenap dewan asatidz wa ustazat, segenap bapak ibu pendiri pembimbing Majelis Ta'lim Iwamit MR yang senantiasa kita taklimi, yang senantiasa kita tunggu barokah doa, fatwa, nasihat, ziyadah ilmu serta barokah doanya rahimakumullah. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Isna Hidayati beserta Ibunda Widyari selaku ketua dan wakil ketua umum Majelis Ta'lim Iwamit MR beserta segenap jajaran pengurus hariannya, Kabinet Fitri yang senantiasa kita banggakan dan kita dukung segenap program dan apa yang menjadi kegiatannya yang senantiasa semoga dirahmati Allah, dimudahkan segala urusannya. Rahimakumullah. Dan tidak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwangi hingga Tulik Mania. Rahimakumullah. Hamdan wa syukuran lillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadza yaumil mubarak di asy'atul ayyam, di Jumat terakhir bulan Muharram hari ini 25 Juli 2025 Masehi bertepatan 29 Muharram 1447 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah suara kita di aula Majelis Ta'lim Iwamit MR dalam keadaan sihat wal afiyah zahiran wa batinan insya Allah. Oleh karena itu, tiada henti-hentinya kita semuanya memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholat ma'assalam ya Allah senantiasa kita sanjungkan kehadiran dan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umat yang minaz-zulumat ila nur, dari zaman yang belum ada pembeda mana yang hak, mana yang batil, menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam seperti yang kita alami pada kesempatan sore yang penuh berkah ini. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya mengucapkan bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah serta derek ataupun mengikuti segenap ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan menjadi umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini dan senantiasa kita harapkan syafaah umumahnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat santri Iwamit rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita semuanya bisa kembali bermujalasah mengkaji kitab risalah Qurratul Uyun ya, merawat cinta kasih kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik insyaallah. Nih, insyaallah semuanya sehat nggih, Mbak-mbak, adik-adik, Mbak saya semuanya. Insyaallah sehat nggih semuanya tanpa terkecuali. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, barakallah. Ya, alhamdulillah insyaallah semuanya sehat. Kita semuanya bisa kembali belajar, kembali
menurut tolabul ilmi ya, di sela-sela kita semuanya mencari rezeki di negeri Formosa ini. Ya, langsung mau untuk memanfaatkan waktu. Kalau itu saya punya waktu ini, aku pengennya efisien, takutnya nanti di belakang ada apa-apa, kakak manggil dan sebagainya. Jadi kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kemarin mengulang kembali sedikit ya untuk beberapa faidah yang di halaman 110 itu. Sedikit kita ulangi karena nanti yang belum kita kaji, yang belum kita pelajari kemarin masih ada hubungannya dengan faidah niki. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa faidah. Yang pertama, disunahkan bagi wanita agar menghias diri dan menggunakan wangi-wangian hanya untuk suaminya. Karena ada satu hadis berikut ini, khairun nisa'il ibratul mutahharatu. Artinya sebaik-baik wanita ialah wanita yang selalu menggunakan wangi-wangian bagi bersih. Nih, ini yang pertama. Insya Allah kita semuanya pasti alhamdulillah sangat suka sekali ya. Kalau badan kita bersih, wangi, itu pasti nyaman ketika sholat, beribadah, ketika kita apapun aktivitas ini pun nyaman. Kita kalau kita kadang bau tidak sedap gitu, mungkin berkeringat berlebihan, kadang itu mengganggu aktivitas kita semuanya. Seperti itu ya, ibu-ibu. Makanya Masya Allah, di Islam pun, di kitab fikih wanita pun banyak sekali dianjurkan beberapa hadis, beberapa anjuran di Al-Quran pun bahwasanya menghimbau kepada kita kaum muslimah, ibu-ibu muslimah, ya, terutama kita yang sudah mempunyai pasangan ataupun suami untuk senantiasa menjaga kebersihan badan kita. Kalau badan kita bersih, otomatis ya juga akan bersih wangi, mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari semakin nyaman, enak, orang di sekitar kita pun juga merasa nyaman ya. Kalau membaui badan tidak sedap, badan tidak wangi, badan itu kadang menghindar ataupun menjauh seperti itu ya. Jadi sebaik-baiknya wanita itu membersihkan dirinya menggunakan wangi-wangian juga. Dan selanjutnya yang kedua, disunahkan bagi wanita memakai celak pada kedua matanya dan mewarnai kedua tangan serta kakinya menggunakan kaca. Ya, celak. Ya, kalau sekarang kan sudah modern ya, banyak sekali macam alat untuk mempertegas mata. Celak nih kan fungsinya untuk mempertegas mata ya. Yang penting hitam, ya. Kemudian juga ya kalau bisa kita semuanya niki harus mencontoh Rasulullah menggunakan celak yang dibawa oleh Rasulullah, yang kayak batu kemudian digosok-gosok itu ya Bu. Kemudian ada kayak serbuknya gitu. Sebenarnya yang asli seperti itu. Tapi sekarang juga sudah jarang ya. Waktu dulu saya belajar dulu seperti itu ya, masih segenap santrinya masih menggunakan seperti itu. Kemudian setelah digosok-gosok abunya dimasukkan kayak cepu kecil besi itu ya Bu. Dan ya, tapi kan sekarang sudah banyak merek celak, ya sudah banyak. Yang kita niatkan untuk derek tetapi kita mengikuti sunnah Rasulullah. Dan tujuannya juga bukan istilahnya tuh untuk mempercantik diri, bukan, dia niatnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Makanya kata Niko kalau memakai celak kayak menggunakan sekarang istilah sekarang apa eyeliner karena di kami ya, yang kayak pensil kemudian di sudut matanya dikasih apa kayak jelentitan namanya ya Bu ya Bu ya. Nah itu baiknya jangan, kita semuanya tidak usah menggunakan seperti itu karena mohon maaf itu karena kalau diistilahkan menurut fuqaha sekarang ngarani kayak ru'us syayatin kayak apa taringnya setan. Jadi nggak usah lagi kan kadang ada kan biar lebih menarik, kadang matanya kelihatan panjang dan bagus, kadang kan ada di jelentiknya tahu pojokan itu kan kadang seperti itu, nggak usah kita semuanya ya. Yang penting di bawah mata saja, terutama di bawah mata karena tujuan ini untuk mempertegas pandangan ya. Ya, ya ribet mungkin ya. Mungkin yang suka dandan pasti bisa. Ya, Bu. Kan kita nggak tahu. Nggak bisa seperti itu. Tapi ada Bu. Ya, mungkin teman-teman yang bisa make up artis, MUA, mungkin seperti itu kan kadang menggunakan seperti itu. Jadi kita nggak usah, ya. Jadi menggunakan celak biasa saja. Ya.
Kemudian menggunakan pacar ataupun anak ini juga disunahkan ya. Makanya karena memang wanita itu suka berhias, suka berdandan dari zaman dahulu kala. Dulu saja kita ingat ya, mungkin waktu kecil kita menggunakan kembang itu untuk tapak sepatu nih ya. Kadang itu dihiasi, kadang kita cari ada warnanya merah, merah menyala, ada sedikit pink, mending kan ya, masih ingat ya Bu, mungkin jenengan yang di tahun 80-an. Lahirnya tahun 80-an Pacar waktu banyu kita waktu niku SD pacar kadang nih Pacar banyu bun, pacar pacar banyu banyu. ya namanya karo nih. napa Heeh. karo napa niku kalih Kembang. semut ireng dadaan. Nggih. Ada semutnya barang tadi kasih semut ireng gini jenengan. Nggih. Yen kula mboten Mbak, Pacar daun banyu lain niku kemawon ditutuki ditumbuk nganggo ngoten yen watu. kula. Ditutuki karo Heeh, watu lah ngoten. seperti dinangge dituthuk karek watu ngoten iki terus ditempel-tempel di kuku atas Tempel-tempel ning kuku nggon niku lho. kuku, engko warnane oranye ngono kae. Warnane kuning orange ngoten nggih tinggal seperti itu. Itu juga nggak apa-apa loh, itu boleh Bu. Karena itu tidak menghalangi datangnya air. Dan kalau zaman sekarang kan konteks kuku itu sudah pakai cat ya. Kalau cat itu menghalangi air ke kulit ya Bu. Jadinya jangan ya, kita pakai ke waktu uzur mawon nggak apa-apa. Kalau yang ngarannya apa sekarang nih Bu? Ngarannya apa Bu? Karo modern ini. Sekarang kan banyak dikasih kuku palsu di atasnya, atau atau ditambah-tambahi biar cantik. Ya mungkin kalau kita lagi uzur, tidak lagi sholat, boleh memakainya. Kan tidak wudhu. Tapi kalau kita lagi tidak ada uzurnya, ya jangan, sebaiknya dihindari. Ya, sing aman ya pakai anak niku wau, kembang pacar niku mawon sing aman. Atau sekarang juga sudah banyak ya yang lip itu yang sudah dipasang bisa diklentek lagi, itu juga nggak apa-apa. Ya, jadi Yang banyak disunahkan yang juga kuku memakai palsu celak. niku bun. Nah, iya, banyak ya Mbak ya seperti itu yang kuku palsu itu Nggih. seperti itu. Dan, ya, sebenarnya itu nggak boleh lah, boleh nyambung-nyambung seperti itu. Ya, kita terima dari Gusti Allah, ya, apa yang dikasihkan Allah. Dan biasanya itu kuku panjang itu lebih sulit merawatnya, gitu. Biasanya kalau mau wudhu, cacat tangannya dibalik, gitu, biar masuk ke air ke dalam kuku. Ya, pemain kukunya panjang, dengan tangannya dikurep nih ketika wudhu, otomatis air nggak bisa masuk, gitu. Kemudian kalau kita tangannya misalnya kukunya pendek, bisa, ngoten. Yang penting dikeluak dikit, mungkin yang bagian sela-sela kuku itu kan kadang ada yang nyelempit gitu lah. Kalau kukunya pendek masih aman, tapi kalau kukunya panjang, telapak tangan harus dibalik baru ditaruh di bawah keran. Jadi biar airnya mengalir ke kulit. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya yang ketiga, penyusun kitab Al-Barokah mengatakan bahwa wanita tidak boleh menggunakan kepingan dinar yang dilubangi dan dijadikan kalung. Ini menurut pendapat yang lebih benar. Lain halnya dengan menggunakan perhiasan. Dalam hal ini justru makruh hukumnya jika wanita tidak melakukannya. Ya, diperhatikan. Yang dimaksud di sini adalah kepingan dinar. Dinar itu mata uang negara Arab Saudi. Nanti ya. Kalau kita ngaraninnya uang zaman kuno di kan juga uangnya pakai uang logam ya Bu, orang zaman dulu. Mungkin dengan tanya nenek kakek kita yang sudah sepuh-sepuh dulu juga jarang uang kertas. Ya, beliau juga menggunakan uang kepingan dirham, uang kepingan, modelnya kepingan. Nah, uang kepingan ini nggak boleh digunakan dilubangi untuk jadikan perhiasan maupun kalung. Karena istilahnya itu juga mohon maaf untuk menghina ngoten ya, bukan menghina. Dalam tidak menghormati itu mata uang kok dijadikan kalung ataupun untuk giwang ataupun perhiasan telinga itu kan nggak pantas. Kan pernah ya Bu, tahun berapa ya? Tahun itu loh ya Bu, yang uangnya kuning-kuning itu kan kan masih ingat betul. Kemudian diambil 90-an tengah bun. pinggirnya Banyak yang 90-an bikin ya. untuk itu Nggih. cincin bundan Lo masih ingat nih Ditempa kak. tidak untuk nih ali-ali cincin niku dadek ini dapat kan ya Bu, you know mboten. Nah, Nggih, cincin tambah dengan ingat cincin. yang tahun 90-an ya. Dijadikan cincin, dijadikan bandul, ya, itu kan uangnya dilubangin, dibuang, ngoten toh. Uang tengahnya digunakan pinggirnya. Kayak seperti ini, yang nggak boleh itu seperti itu, ngoten toh. Kayak itu kayak tidak menghormati mata uang, ngoten itu. Yang tidak boleh itu. Makanya kemarin ada larangan
di pemerintah Indonesia pun segera menyetop ngoten kayaknya ya. Karena juga di luar ini yang itu. Saya juga maksudnya nggak terlalu mengikuti pemberitaan. Karena banyak yang menyalahgunakan, dijadikan perhiasan dan sebagainya. Kemudian uang logam itu pun juga ditarik oleh pemerintah. Ya sama seperti ini. Jadi nggak boleh menggunakan binan-binan. Kalau perhiasan untuk wanita malah dianjurkan. Ya. Makanya kalau kita kecil punya anak cewek, bayi cewek, biasanya sepasaran setelah 4 hari setelah sepasaran biasanya dibawa ke puskesmas, ditaruh biasanya benang dulu nih untuk melubangi telinganya gitu. Biasanya kalau sudah kering lukanya baru dikasih emas asli. Karena untuk membedakan anak laki-laki dan perempuan. Oh, nek giwang berarti anaknya cewek. Oh, anaknya nggak ditindik berarti cowok. Kadang kan anak kecil kan belum kelihatan ya, karena masih bayi belum kelihatan cowok ataupun cewek. Jadi makanya di Islam pun dianjurkan yang memakai perhiasan adalah anak cewek ataupun perempuan, baru diperbolehkan. Dan selanjutnya keempat, menggemukkan badan. Apakah ini termasuk perhiasan? Imam Ibnu Sirin berkata, saya tidak pernah melihat seseorang laki-laki yang berpakaian lebih pantas melebihi penampilannya dalam berbicara. Saya juga tidak pernah melihat perempuan berhias diri yang lebih pantas melebihi gemuknya. Ini Bu. Jadi untuk membedakan wanita yang sudah menikah dan yang masih gadis, ya biasanya kan kita menurut pandangan masyarakat awam, masyarakat sekitar kita, tetangga kita, ngomongin awak lemu berarti suaminya sukses nek ngopeni nggih napa boten. Biasanya oh ayam iki dikaya alhamdulillah berarti awak lemu banget. Dan awak kurus juga disemantaknya lagi, pasti dibilangin oh kak awak kurus menapa nggak dikasih makan sama suaminya seperti itu ya. Ya itulah repotnya ngoten itu. Nah, makanya di kitab ini disebutkan apakah gemuk juga termasuk perhiasan, di sini disebutkan. Yang penting masih bisa menjaga, dan juga di sini disebutkan kalau gemuknya karena ya memang sudah secara alami, bukan gemuknya karena minum obat atau mengkonsumsi apa yang dilarang, di sini tidak diperbolehkan. Tapi kalau gemuknya karena alami, ya karena makan, alhamdulillah dicukupi suami, makan terpenuhi gizinya dan sebagainya, maka ini juga disunahkan bagi wanita untuk gemuk. Nah, loh, seperti itu. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya yang terakhir, wanita yang selalu menjauhi dan menjaga dirinya dari bahaya yang menimpa dirinya. Di samping itu wanita yang harus selalu menjaga dirinya dari memandang orang yang bukan mahramnya yang akan menyebabkan malapetaka. Diceritakan sebagian ulama bahwa sesungguhnya dia berkata, demi Allah, apabila istriku dipandang 1000 laki-laki, saya akan lebih senang daripada dia memandang 1000 laki-laki. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati wanita penghuni surga adalah wanita yang melepas pandangannya hanya terhadap suaminya. Ialah wanita-wanita yang mencukupkan pandangan hanya di dalam rumah. Gitu ya. Hanya ibu-ibu semuanya, Masya Allah, semua maksiat apa itu dimulai dari mata penglihatan. Ya, napa mboten? Masalah melihat orang ganteng, melihat orang cakep, melihat orang badannya bagus, kadang niku kan secara otomatis mata niku tidak lepas memandang, ataupun melihat orang tersebut. Makanya di sini disebutkan sebaik-baik wanita adalah yang menundukkan ataupun mencukupkan pandangannya. Ya sekiranya di depannya mungkin ada sesuatu hal yang tidak pantas dipandang atau tidak enak dilihat, secukupnya saja. Makanya nggak usah terlalu berlebihan dipandang sampai sebegitunya ya. Kan sudah umum ya kalau melihat sesuatu yang menarik ini kadang itu dari ujung ke ujung jadi inget nih mawon ya buatan sampai usuannya bengkok barang masih inget nih itu ya. Dan semuanya sebaiknya mencukupkan pandangan kita. Nah, sekiranya mungkin akan timbul maksiat ataupun apa, ya sebaiknya segera menundukkan pandangannya. Katanya, ya sampun niku kelima niku adalah faedah
Yang sekarang ini kemarin cuma saya bacakan saja nazamnya, belum sempat saya uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk bagian dari tata krama senjama adalah apa yang diungkapkan oleh Syekh Penazam berikut ini. Wala tumakkinha khalili dirhama lihillaha sarawala haka wafama bikaunihi fisyabahi kalzina fahadatu wafiq sunnatal bina'i. Dan berikan sekeping dirham kepada istrimu, wahai kawan, hanya untuk melepas celana dalamnya. Maka fahamilah, karena hal itu hampir serupa dengan zina. Takutlah sesuaikan sikap Anda dengan sunnah senjama. Di dalam bait-bait tersebut, Penazam menjelaskan bahwa suami tidak diizinkan memberi kepingan-kepingan dirham kepada istrinya agar dia mau melepas celana dalamnya. Karena hal itu menyerupai zina. Oleh karena itu, sebaiknya orang yang berakal sempurna menjauhinya agar apa yang dilakukan sesuai dengan sunnah. Nah, ini difahami dulu dari nazam dan juga yang diurai dari kitab ini. Bahwasanya suami tidak diizinkan memberi kepingan-kepingan dirham. Secara logika kita berpikir, kalau dirham itu mata uang, berarti suami itu dilarang memberikan uang kepada istrinya hanya untuk melepas celana dalamnya. Paham ya? Jadi ketika kita menginginkan atau suami menginginkan istrinya untuk melayaninya di ranjang, suami tidak boleh memberikan uang terlebih dahulu kepada istrinya. Karena itu berarti serupa dengan zina. Mohon maaf, istilahnya kayak tuku, ngoten ya Bu, beli. Aku wajib kue sampai melayani aku, seperti itu loh. Nah itu yang tidak boleh. Ya, seperti itu tidak boleh. Walaupun cuma bercanda-canda, mohon maaf. Bercanda aja, kasih 200.000, ayo, nanti monggo kita bermain misalnya seperti itu ya bahasanya. Itu nggak boleh. Ya, walaupun cuma bercanda dengan istrinya, kemudian jenengan atau suaminya memberikan uang kepada istri hanya untuk melayani dia. Itu nggak boleh ya, Bu. Mungkin ada kadang suami kita kadang bercanda-canda ngapain itu, kebetulan mungkin bergajian, uangnya banyak, kemudian udah gajian, ayo, kemudian suaminya mengatakan, ayo mau berapa, nawar istrinya, ya. Kemudian sebelum berhubungan badan misalnya ngasih uang istri ke berapa dengan nominal berapa, seperti itu tidak boleh, karena itu serupa dengan zina. Penyusup kitab Madkhal berkata, telah terjadi di kota Fas, di mana seorang laki-laki memasuki kamar istrinya, dia menyerahkan kepingan-kepingan perak sebelum celana dalam istrinya dilepas. Setelah menerima kepingan-kepingan perak dari suaminya, barulah istrinya melepas celana dalam yang dipakainya. Kemudian masalah tersebut sampai kepada para ulama. Maka para ulama mengatakan bahwa masalah pemberian suami kepada istrinya berupa kepingan-kepingan dirham dengan maksud agar istri mau melepas celana dalamnya menyerupai perbuatan zina, sehingga orang-orang yang melakukannya dicegah. Mungkin ya, satu kisah di kota Fas. Makanya ya itu semuanya. Ya wes, kita ini sudah wanita muslimah, sudah ngerti, sudah ngaji kitab Qurratul Uyun, Risalatul Mahaid, banyak kitab fikih-fikih yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, Masya Allah ya. Lagi nanti di akhir insya Allah kita mar'atus salihah juga di situ tata krama melayani suami dengan tetangga dan sebagainya juga akan dibahas. Ya, kita sebagai istri misalnya suami menginginkan, ya tanpa diminta pun kita harus sudah mau. Ya, sahabat-sahabatnya kita, misalnya suami menginginkan kita melayaninya, ya kita usahakan dan upayakan. Jangan sampai suami marah, ya jangan sampai suami sangat gergede mungkin ya, mohon maaf, mungkin sekali dua kali ditolak terus, yowes ini uang banyak ini mau enggak, jangan sampai seperti itu malah ya, nanti malah pikirannya kita menjual diri, istilahnya seperti itu, bahasa kasarnya seperti itu. Dikasih uang baru mau melayani suami. Nah itu yang tidak boleh, karena itu serupa dengan zina. Teman-teman. Penyusun kitab An-Nasihah juga berpendapat bahwa suami tidak perlu memberikan sesuatu kepada istrinya karena hendak melakukan sesuatu terhadap istrinya. Karena hal ini merupakan perbuatan zina.
Hal ini diketahui dari perilaku orang-orang Barat yang biasa memberikan sesuatu kepada istrinya hanya agar sang istri mau membuka celana dalamnya. Nih, kita orang Timur, orang Indonesia, yang punya adab santun, sudah tahu ilmunya, melayani suami ganjarannya Masya Allah. Gak usah dikasih uang pun, kalau suami menginginkan kita rela melayaninya dengan senang hati. Tambah. Lafaz al-khola'u artinya sahabat atau kawan. Jamaknya ialah al-khola'u, adapun lafaz al-sarawilu adalah bahasa dari kata asarawilu. Menurut kebanyakan ulama, lafaz asarawilu termasuk bahasa azam selain bahasa Arab. Berarti sarawil, mohon maaf ya, serual itu berarti bahasa Arab loh ya Bu. Kita mengarangnya Jawa kan serual, celana dalam, serual. Jadi itu makna jamak dari celana dalam. Ya, namun sebagian ulama berpendapat bahwa lafaz tersebut bahasa Arab, yaitu jamak dari lafaz sarwalatun secara perkiraan. Karena jamaknya adalah sarawilatun. Sebagaimana keterangan terdapat dalam kitab Misbah. Sampun gitu seperti itu. Ngoten ya Bu, ini yang terakhir berarti bahwasanya tata krama bersenggama yang kelima niki, yang keenam berarti lima tadi kan menundukkan pandangan. Tapi yang keenam bahwasanya setiap kali suami menginginkan istrinya untuk melayaninya, jangan sampai dibayar uang terlebih dahulu, intinya seperti itulah. Nah, sama halnya misalnya, yo Mas Wani Piro, seperti itu ya, mohon maaf ya, mungkin kita sebagai istri nantang suami, dan Wani Piro, nah itu pun juga tidak boleh. Jadi juga sama halnya dengan zina, nggak boleh. Ya kalau minta yo mungkin waktunya pagi, mungkin ya ataupun sebelum tidur pun boleh, istilahnya seperti itu. Mas besok untuk belanja, untuk beli sayur, keperluan dan sebagainya. Jadi bukan kok ketika sudah mau melayani suami baru minta jatah uang, dan apalagi mau melayani kalau dikasih uang terlebih dahulu, itu juga tidak boleh. Peringatan dari kata-kata penolong hanya untuk melepas celana dalam ini dapat disimpulkan bahwa memakai celana dalam sangat dianjurkan bagi seorang istri, dan hukum yang benar memang demikian sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis, annam ra'atan sura'at ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fankashafat fa'idha hiya bisarawilah faqala sallallahu alaihi wasallam rahimahullahul mutasarwilati min ummati. Artinya, pada zaman Rasulullah ada seorang wanita jatuh pingsan dan terbuka auratnya. Tiba-tiba diketahui wanita itu memakai celana dalam. Maka Nabi bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada wanita-wanita dari umatku yang memakai celana dalam. Imam Abdul Malik berkata, kaum wanita disunahkan memakai celana dalam ketika sedang tidak naik kendaraan atau bepergian, karena dikhawatirkan auratnya terbuka ketika jatuh pingsan. Sedangkan apabila tidak naik kendaraan atau tidak bepergian, maka biasakanlah untuk memakai kain. Nah, itu ya, itu semuanya. Masya Allah, untuk zaman sekarang kayaknya tidak sulit bagi kita semuanya. Jadi, untuk mendapatkan pakaian-pakaian untuk menutup aurat. Kalau kita mau biasa menggunakan gamis, di dalamnya pasti masih memakai legging ataupun celana tipis dalaman lagi. Bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya celana dalam saja, pasti ada lapisannya lagi. Karena gamis itu kan kalau kena angin ataupun kesibak, otomatis kaki, di betis juga kelihatan seperti itu, nih. Makanya kalau kita keluar-keluar terutama, tetap menggunakan legging ataupun pelindung gamis kita yang bagian dalam. Karena anjuran memakai sarawil ataupun celana dalam ini sejak zaman Rasulullah pun juga sudah ada. Ada wanita jatuh pingsan dan terbuka auratnya. Kemudian wanita itu diketahui memakai celana dalam ataupun pelindung bagian dalam. Maka Rasulullah mengatakan semoga Allah memberikan rahmat kepada wanita dan umatku yang memakai celana dalam. Kemudian ya semuanya.
Insya Allah ini semuanya sudah paham. Karena sebenarnya gini, di dalam hadis pun diterangkan bahwasanya kalau kita berjalan sebaiknya laki-laki niku di depan, perempuan di belakang. Tahu alasannya kenapa, Bu? Seharusnya loh, ya. Tetapi kalau masyarakat umum kita biasanya kan laki-laki di belakang mengikuti perempuan. Ya, tahu betul. Biasanya ngetot nih, samar nek wedi, takut nek kenapa-napa di belakang. Padahal sebenarnya di dalam hadis ataupun yang dianjurkan Rasulullah niku perempuan niku di belakang, laki-laki di depan. Kenapa? Ada tahu jawabannya kenapa itu Ibu semuanya? Kenapa kok seperti itu? Alasannya? Ada yang tahu? Lihat aurat bokongnya, Bu. Kalau jalan ke kiri ke Ya, kanan. Luar biasa. Allah. Bu Indarti ini salah satunya dia berarti memahami ya. Seharusnya memang seperti itu, Bu. Kenapa kok seharusnya wanita itu kalau berjalan di belakang bukan di depan? Tapi umumnya masyarakat Indonesia laki-laki ki ngetopnya sing wedok, ngetopnya cewek ya ataupun istrinya ataupun wanita yang di depannya. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi alasannya kenapa? Karena kalau mohon maaf mungkin gamisnya tersingkap, roknya tersingkap, itu laki-laki yang di belakang tidak melihat aurat si wanita tadi. Itu sebenarnya menurut hadis ataupun menurut anjuran syariat yang benar itu seperti itu, Bu. Tapi kita semuanya biasanya kalau ngikuti suami ya wes digandeng ataupun kita di berjodoh jalan di sampingnya seperti itu. Ya kalau itu mahram kita nggak apa-apa sih. Itu kalau orang lain mungkin kan kadang kita di sini kan dari pengajian di mana, itu kan orang yang tidak kita kenal, kadang kan seperti itulah. Sebenarnya kalau yang seperti itu, posisi seperti itu, ya biar laki-lakinya berjalan terlebih dahulu, baru si perempuan ataupun ibu-ibunya mengikuti di belakang. Karena dikhawatirkan seperti itu kalau ada angin, kadang kecantol ataupun apa, kadang kelihatan auratnya, laki-laki tadi tidak melihat aurat tadi. Ye, jadi berarti seperti itu betul ya. Kadang itu mohon maaf ya, kadang mohon maaf pinggulnya, pantatnya kadang Mungkin lek kecantol teng wingking boten semerep pun salere. Lah, ini kok memang harusnya seperti itu, Bu. Kalau bukan mahramnya memang nggak boleh ada di belakang wanita. Seharusnya. Ya, seperti itu. Karena Rasulullah pun juga mengatakan, ya kalau kita bepergian pun juga harus menggunakan menutup aurat kita, menggunakan celana, ya bukan celana dalam saja. Jadi ini istilah halusnya. Jadi harus menggunakan pelindung. Ya, kita memakai rok juga kan, rok itu kan lebar, kena angin kadang kan naik ya Bu. Nah seperti itu. Jadi harus menggunakan legging lagi, menggunakan penutup kulit kita yang lainnya yang bisa jadi dobelan dari pakaian yang kita pakai di luar tadi. Nah, insya Allah ya, salah. Ya, kalau kita berkendaraan juga, kalau zaman dulu kan masih naik kuda, keledai, onta, seperti itu ya. Kalau sekarang sebenarnya Toyota gitu. Alhamdulillah insya Allah aman ya. Jadi walaupun bagaimana posisinya juga tetap masih terjaga auratnya. Kalau zaman dulu kan naik onta, naik kendaraan kan harus lingkap nih pakaian ya Bu, seperti itu. Jadi harus memakai pakaian jalannya. Kalau biasanya memakai kain, nah Niki. Oh, halo Teresa, kok? Ya, jadi napa niku? Napa? Ya, memakai kain ini juga disunahkan. Dan kalau biasanya kalau kita nyantri, ya, ataupun kita liburan menggunakan sarung, mohon maaf ya kalau di rumah itu nyaman pakai sarung ya Bu, ya. Nah, apalagi kalau sekarang saya santri ngoten itu menggunakan sarung itu nyaman. Tapi kalau di sini kadang kan kurang pangkian dan sebagainya. Gitu. Walaupun masya Allah mungkin di sebagian daerah wilayah Taiwan pun sudah banyak yang nyantri. Ya saya lihat ya sudah masya Allah menggunakan kain sarung mana-mana. Tapi saya yakin di dalamnya pun masih menggunakan pelapis ataupun pakaian yang lainnya. Betul ya? Itu sudah lah Bu pakai sarung. Makanya kan enak ya. Kalau kita maksudnya kalau kita mau sholat mau apa kan mohon maaf ya
celana dalam kan harus dilepas dulu. Itu penak, bojot-bojot itu penak. Beda kalau kita pakai celana panjang ataupun memakai rok, kadang itu kan agak sulit. Memakai kain atau sarung, samping itu kan lebih mudah, memudahkan kita untuk mengganti pakaian kita ketika istinja. Insya Allah. Selanjutnya, apapun itu ya. Kalau nanti ada yang ditanyakan, nggak ada. Faidah Ibnu Qayyim berkata, annahu la bisa sarawila wa kanu yalbasuna fi zamanihi wa fi ubni. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memakai celana dalam. Begitu pula para sahabat juga memakainya pada masa beliau dan dengan izin beliau. Sebagian ulama mengatakan bahwa dari keterangan tersebut dapat diartikan sebagai perintah beliau agar memakai celana dalam karena sesungguhnya Uqaili dan Ibnu Adi di dalam kitab Al-Kamil dan Imam Baihaqi di dalam kitab Adab telah menyampaikan sebuah hadis marfu dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi bersabda, "Ittakhadhus sarawilati wa innaha min astari thiyabikum wa hasyinu biha nisa'akum idza kharajna." Artinya, ambillah, pakailah celana dalam oleh kalian karena hal itu lebih menutupi diri kalian. Dan jagalah kaum wanita kalian ketika mereka sedang keluar rumah atau bepergian. Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' pada permasalahan hadis tersebut berkata, orang pertama yang menggunakan celana dalam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Waqi' dalam tafsirnya dari Abu Hurairah. Yeah. Jadi anjuran hadis-hadis niki untuk menggunakan celana dalam ini, masya Allah ya. Jadi Rasulullah pun menganjurkan untuk menggunakan celana dalam. Yeah. Kemudian beberapa sahabat juga diperintahkan oleh Rasulullah kalau perempuan keluar harus dilindungi dan perhatikanlah pakaiannya, terutama kalau keluar-keluar. Insya Allah ya Bu. Islam itu sebegitu indahnya ya, dalam melindungi wanita, memperhatikan wanita, biar tidak dilecehkan, biar tidak mohon maaf ya. Sekarang ini kan kadang itu banyak berita-berita pelecehan seksual, ya ada pemerkosaan dan sebagainya. Alhamdulillah. Bahkan ada bapak yang mau menodai anaknya sendiri. Kan seperti itu miris ya punya. Ini malu seru-seru banget. Rasanya ini kayak diiris kok ya tega, ngoten ya. Darah dagingnya sendiri dinodai, dikotori, ngoten itu. Ya Allah, lagi ngoten ya. Ya, jadi faedahnya kita semuanya menggunakan celana dalam ataupun pakaian dalam pelindung lagi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti bagian kita terkena angin, terbuka dan sebagainya, aurat kita masih terjaga ataupun aurat kita tidak langsung kelihatan atau dilihat oleh orang lain seperti itu. Syekh Al-Alamah Dzikra telah menyebutkan bahwa Al-Imam Khalil Asy-Syayyib Al-Majid Al-Ashraf Abdullah bin Thahir ditanya tentang hukum memakai celana dalam, sunnah atau tidak. Kemudian dia pergi ke rumah gurunya, Syekh Ahmad Al-Manjudi. Dia bertanya kepada istri gurunya tentang masalah yang diajukan kepada dirinya. Maka istri guru itu menjawab, Syekh Ahmad itu terkadang memakainya dan terkadang tidak. Maka Syekh Abdullah bin Thahir menjawab kepada yang bertanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang memakainya atau terkadang tidak. Kenapa beliau langsung menjawab dengan jawaban Nabi, padahal beliau bertanya kepada gurunya, sebab dia, yaitu Syekh Abdullah bin Thahir, telah mengerti benar tentang ketelitian gurunya dan sangat berhati-hati dalam mengikuti sunnah Nabi. Dia juga mengerti tentang keluasan dan kedalaman ilmu gurunya dalam bidang hadis. Masya Allah. Nih. Syekh Ahmad Al-Manjudi, ya, Syekh Abdullah bin Thahir. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi Rasulullah kadang menggunakan celana dalam, sebagian tidak. Gitu, ya. Kalau ada orang bertanya, apakah Rasulullah menggunakan celana dalam, jawabannya ya menggunakan ataupun tidak. Nah ini seorang guru tadi, Al-Alamah Al-Dzikra tadi ditanya, ditanya pada orang. Kemudian dia bertanya lagi kepada gurunya, sama hanya kita menimba ilmu, mencari ilmu itu, kalau kita belum tahu kepastian ataupun kebenaran dari hadis ataupun ilmu yang kita dengarkan,
kita tanya lagi kepada guru. Sama hanya ya, jangan misalnya tanya saya belum bisa ya tanya kepada guru saya dulu yang mengajari ngoten ya Bung. Jadi harus tetap sinambungan, tetap berkelanjutan seperti itu. Biar wusul terus-terusan ngoten. Makanya silaturahmi itu Masya Allah. Jadi walaupun misalnya jenengan nanti sudah tidak nyantri di Iwamit, jenengan masih silaturahmi, Bunda Isma, Bunda Witi, kita pada guru-guru yang jenengan di Yambua, itulah yang dinamakan wusul itu seperti itu. Jangan kita nggak akan tahu nanti 2 tahun kemudian misalnya kita sudah istiqomah di dalam di rumah kita, kemudian ada pertanyaan siswa ataupun murid kita yang tidak bisa kita jawab, kita kembali tanya kepada yang mengajarkan kita. Seperti itulah ya. Ya, Masya Allah, jadi seperti itu. Jadi seorang Syekh tadi ditanya orang, nah Syekh ini kembali tanya kepada gurunya. Nah gurunya ini menjawab, bahwa Rasulullah dulu kadang memakai, kadang tidak. Nah, orang yang ditanya tadi kembali menjawab orang yang bertanya bahwasanya seperti itu, Rasulullah kadang memakai, kadang tidak. Kenapa kalau Rasul seperti itu? Ya, karena itu adalah dari Rasulullah, dari anjuran Rasulullah. Masya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang kembali, ya, bahwasanya celana dalam niki Masya Allah ya Bu, penting sangat sekali kita perhatikan ya. Walaupun kayaknya tabung, rasa diingatkan juga semuanya itu memakai ya. Nah, tapi kan kita semuanya itu tahu dasar-dasarnya, landasannya apa, hadis yang mendasari apa itu semakin itu di hati ini semakin mantap, dan juga ya Alhamdulillah selama ini ternyata kita sudah melaksanakan kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Ya. Jadi kan kita nggak tahu mungkin di mana ada musibah, di mana ada masalah kadang ya. Naik sepeda motor, tiba-tiba mungkin ada kecelakaan, jatuh ataupun apa ya. Sebenarnya kita sudah berhati-hati, tapi kan Allah tadi mungkin menghendaki seperti itu. Jadi sebagai pelindung awal ataupun sebagai antisipasinya awal, kalau kita memakai pakaian yang menutup aurat, insya Allah kita pun akan terjaga. Nah, kan mungkin bukan pernah melihat orang ya, mana mungkin jangan punya pengalaman pribadi orang yang mungkin menyepelekan memakai pakaian yang seadanya kadang ya mohon maaf mungkin pakaiannya terbatas pakaiannya yang mini-mini kadang itu kan kalau ada musibah apa kan pasti ditutupi pakai jaket ditutupi pakai kain apalagi ngoten niku ya ngoten niku ya ya kita nggak menghendaki ataupun menginginkan musibah tapi kan berjaga-jaga itu juga lebih baik ya, makanya di Islam pun dianjurkan ya memakai celana dalam memakai celana lain ataupun legging ataupun celana pelindung lain kalau kita menggunakan gamis ataupun rok ataupun juga menggunakan jarik ataupun sarung pun juga harus dalamnya masih menggunakan pelindung tadi. Di dalam kitab Nazatul Khatimi terdapat keterangan bahwa ada seorang mufti Islam yang tinggal di sebuah desa yang bersih. Namanya Syekh Samsuddin Muhammad bin Al-Laghani. Ditanya tentang celana dalam dengan pertanyaan yang berbentuk syair berbahas majid berikut ini. Mada yakulu ya imama asrihi ya fa'iqan bil ilmi ahli dahrihi andalladhi qad husta fawla wa fira wa faha anka atruhu min nashrihi Al-labisa sarwala tahul mustafa wa hal yusunnu lubsuhu bisatrihi Allah wa'ajil fil jawabi sayyidi bisur'atin tahattitu li ajrihi. Apa katamu wahai imam ulama semasanya, wahai yang unggul dengan ilmu di antara ulama-ulama seangkatannya, engkaulah yang memperoleh keutamaan dan kesempurnaan. Karena semerbak wewangian darimu lebih menyebar. Apakah beliau, Nabi Al-Mustafa berkenan memakai celana dalam? Apakah disunahkan ditutup menggunakan celana dalam atau tidak? Jawablah dengan cepat, wahai Tuan. Dan secepat itu pula Tuan akan mendapat banyak pahala jawaban. Beliau, Syekh Samsuddin Muhammad bin Al-Laghani juga menjawabnya dengan syair berbahas majid yang juga terdiri dari 4 bait. Jadi kalau yang tadi ada nazamnya, syairnya, tanya. Ya sekarang jawabannya dari Syekh Samsuddin.
aqulu anna Mustafa qad ishtara. Ya, Mustafa itu Rasulullah ya. Zaka walam yalbasu qattu fi umrih. Kama samuni yuhaka zalika fi hasyiatis syifa fasud an nukrihi. Qalu wa ma fil hadyi min libasiha. Fazaka sabaqu qalamil lam yadrihi. Walubsuhu sunnatu Ibrahim la ba'sa bihi falbas bi ajri satrihi. Saya jawab, wahai bahwa Al-Mustafa telah membeli celana dalam itu karena sama sekali tidak memakainya selama hidup beliau. Imam Sumumi juga berkata demikian. Di dalam Hasyiatul Syifa, cegahlah yang mengingkarinya. Para ulama mengatakan bahwa menurut keterangan dalam kitab Al-Huda, Nabi memakainya. Itu merupakan keterlanjuran kalam yang tak disadari. Memakainya adalah sunnah Nabi Ibrahim. Tidak berbahaya, maka pakailah karena mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, santri Iwami Ibrahimakumullah. Ya, bahwasanya celana dalam ini kalau di Indonesia sudah digalakkan, ngaten nggih. Jenengan punya putra putri semuanya pasti dari kecil sudah diajari memakai celana dalam, ya Bu. Ya, walaupun masih bayi masih menggunakan pop pasti orang tua ya mungkin sudah besar sedikit umur setahun 2 tahun sudah memakai celana dalam ya walaupun yang itu ya mungkin sekalian popok dan sebagainya. Mungkin dari kecil kita pun sudah mengajari anak-anak kita menggunakan celana dalam. Walaupun mungkin kalau kita lihat, mohon maaf mungkin ya, mungkin yang sudah pengalaman ke Timur Tengah, pekerja Timur Tengah, di Taiwan juga tidak sama. Kadang orang sini, mohon maaf ya, kalau kita tadi celana dalamnya kan celana niku ya, kalau orang kita dibuat untuk tidur niku ya, kadang itu sampai setengah paha niku nggih mboten Bu. Jadi setiap negara itu kayaknya juga nggak sama, ataupun mungkin itu keinginan orang itu sendiri, ngaten nggih. Tapi kebanyakan kalau kita lihat pun di Timur Tengah pun juga menggunakan celana dalam tapi yang seperempat itu. Kalau kita kan kebanyakan segitiga ya yang dipakai itu. Nah, jadi kan yang penting menggunakan ataupun celana dalam ataupun pelindung di dalam tubuh kita, terutama di alat vital kita. Nanti ya. Seperti itu. Kemudian ada banyak yang bertanya, para syekh ini ada Syekh Syamsuddin Muhammad Al-Awani ditanya ngaten niku, apakah Al-Mustafa itu Rasulullah yang menggunakan celana pada masanya, ya, kemudian bagaimana selama seumur hidup beliau, selama hidup beliau dan sebagainya. Di sini Al-Imam Syekh Syamsuddin Muhammad mengatakan bahwasanya Rasulullah niku telah membeli celana dalam itu. Tapi Rasulullah mempunyai, ya, beliau memiliki celana dalam itu. Dan kadang dipakai, kadang tidak. Ada yang mengatakan sama sekali tidak memakainya selama hidup beliau. Kalau satu hadis di depan tadi, Rasulullah kadang memakai, kadang tidak. Nah ini dikatakan tidak memakai seumur hidup beliau. Tapi di dalam Hasyiatus Syifa katakan bahwasanya para ulama mengatakan dalam kitab Al-Huda bahwasanya Nabi memakainya. Jadi ini ya namanya khilafiyah, ya ada yang mengatakan memakai, ada yang mengatakan tidak seperti itu. Tapi ini adalah keterlanjuran kalam yang tak didasari. Memakainya adalah sunnah Nabi Ibrahim. Jadi memakai celana dalam itu sudah dari zamannya Nabi Ibrahim dahulu. Katanya tidak berbahaya, maka pakailah karena mengikuti Nabi Ibrahim. Katanya mungkin jangan pernah mendengar ya Bu. Mungkin nenek kita, ibu kita mengatakan kalau anak laki-laki ini pengalaman pribadi mawon. Ya, mungkin jenengan sama ataupun tidak. Mungkin ibu jenengan, nenek jenengan pernah bilangnya kan kalau anak niku dari kecil sudah dibiasakan memakai celana dalam biasanya niku lebih mohon maaf niku alat vital niku lebih sehat ngoten nggih lebih sehat gitu kan ini karena mama saya sendiri yang bilang seperti itu katanya
Jadi dibiasakan dari kecil sudah memakai celana dalam. Kan biasanya anak kecil itu kok risih ya Bu, nggak mau memakai ngoten niku. Tapi kalau kita biasakan, insya Allah niku alat vital itu sehat ngoten niku. Sehat dan juga ya ada bahasa rada alus nggih. Mohon maaf nggih rada saru titik ngono. Karena niki ya sehat lah seperti itu untuk alat vitalnya anak laki-laki terutama. Beda kalau tidak memakai niku kan seperti napa tidak nyaman ngoten lah. Istilahnya niku ya bebas bergerak lah niku ning ya seperti jadi kurang kurang nyaman ngoten. Tapi kalau dipakai niku biasanya lebih sehat. Ngoten yang saya ketahui lah ngoten. Ya, makanya di sini pun di dalam kitab niku pun juga disebutkan bahwasanya memang dari zaman Nabi Ibrahim pun sudah ada celana dalam niki. Ngoten nggih. Nah, kecuali kita pun kalau Oke, menurut Bunda. anjuran dokter seperti kalau kita laki-laki ataupun perempuan juga sama nggih. Kalau perempuan terutama ketika tidur melepaskan bra dan sebagainya. Nah, itu kan memang kan kalau bra itu kan ada kawatnya nih dan itu tuh kan enggak sirkulasi darah tidak lancar dan sebagainya. Makanya dianjurkan untuk dilepas ketika tidur. Nah, itu kan secara ilmu kedokteran. Ya, tapi kalau secara ilmu fikih wanita, ketika kita sholat pun sebenarnya juga seperti itu, Bu. Ya. Sebaiknya juga dilepas beranya. Karena ketika kita sholat kan melakukan misalnya gerakan sujud ataupun rukuk, kita bisa mengencangkan tangan kita seperti itu, menggunakan tangan untuk biar mohon maaf posisi payudara kita itu tidak ke samping ataupun ke kiri atau dijepit dengan tangan kita seperti itu. Dan ya, insya Allah semuanya ini insya Allah bisa dipahami semuanya ya bahwasanya dalam kitab Qurratul Uyun ini merawat cinta kasih ini kemarin yang kita bahas tentang tata krama bersama sudah selesai sampai bab niki. Nah, ya, yang terakhir tadi dianjurkan bahwasanya kita sebagai misalnya sebagai suami sama halnya sebagai istri tidak boleh meminta uang kepada suami apabila kita mau melayani suami. Istilahnya mau belilah. Misalnya, udah dek, sama layani aku nih, tak kasih uang berapa ratus misalnya. Nah, itu tidak boleh, karena itu termasuk zina. Karena istilahnya, mohon maaf, seperti membeli. Sama istrinya sendiri kok mau beli. Lah, itu yang tidak boleh. Kalau misalnya mau mengasih nafkah istrinya, ya mungkin dengan ucapan yang lain, kata-kata yang lain, atau kesempatan yang lain. Jangan sebelum tidur minta dilayani, kemudian mengasih uang kepada istrinya. Karena ini termasuk zina. Dan selanjutnya, anjuran memakai celana dalam tadi, terutama ketika kita bepergian ataupun dalam perjalanan. Sebaiknya menggunakan celana dalam. Dan juga sebaiknya kalau bepergian dengan laki-laki yang bukan mahramnya, posisi wanita di belakang laki-laki, bukan di depan. Karena dikhawatirkan kalau pakaiannya tersingkap, kena angin atau sebagainya, aurat kita masih terjaga dari pandangan laki-laki ataupun yang bukan mahramnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita pelajari sore hari ini materinya. Insyaallah pertemuan mendatang tentang cara bersenggama ini ya, Masya Allah. Sampun itu saja. Ya wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu Sundari diteruskan mungkin kalau ada yang ditanyakan ataupun ada pertanyaan dipersilakan. Nggih, matur nuwun waktunya Bunda. Monggo jemaah kalau ada pertanyaan atau keluh kesah kepada beliau Bunda, waktunya diberikan kepada panjenenganipun. Monggo jemaah untuk bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yuk. Allah akbar barakallah. Bunda, ada takut. Bunda. Assalamualaikum, Bun. Monggo Kak nanti saya jawab ya, monggo. Saya mau dulu Kak. Miranya rada mboten pasti jelas. Napa niku waktu sholat niku disunahkan enggak pakai BH ngoten napa pripun? Dianjurkan lah, bukan disunahkan, dianjurkan mboten pakai BH ngoten, Bun. Atau dianjurkan pakai BH. Saya terangkan. Lagi ada pertanyaan sekalian mungkin.
Monggo, apa ada lagi jamaah untuk bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki di luar Monggo. tema ya, Bunda nggih. Nggih. Bunda Sundari. Ngeten Bunda, kan dulu itu saya menstruasi itu normal 7 hari Bunda. Terus setelah menikah kan saya KB. Padahal cuma sebentar ya Bunda, tapi efeknya itu terus setiap menstruasi itu saya selalu 12 hari, 11 hari ngeten Bunda. Terus saya rundingan sama suami katanya ya enggak apa-apa dikasih istirahat. Tapi saya tuh ini kelamaan ngeten loh Bunda, soalnya belum pernah seperti itu selama 2 tahun itu menstruasi panjang. Terus saya konsultasi ke dokter juga nggak ada penyakit katanya. Cuman memang nggak normal kalau segitu kata dokter. Terus dokter memberi pil KB lagi Bunda, memberi pil KB lagi. Jadi saya di sini walaupun nggak ada suami itu minum pil KB, cuman bisa haidnya itu bisa normal lagi. 6-7 hari itu sudah bersih lagi seperti normal dulu. Cuman mengkonsumsi itu kata dokter memang itu obat untuk menyeimbangkan hormon selain untuk kontrasepsi ngoten. Niku pripun Bunda hukumnya Bunda? Saya melakukan itu karena semata-mata pengen ibadahnya lebih panjang ngoten Bunda. Kalau terlalu lama 12 hari kan ngurang-ngurangi ibadah ngoten. Niku menurut kula Bunda. Sudah konsultasi juga dengan suami. Niku pripun nganune Bunda? Hukumnya niku karena dihentikan ngoten niku lho Bun. Ya matur nuwun atas jawabannya. Setidaknya ada pengobat hati ngoten pripun Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, pertanyaan yang bagus dari Bu Asmia dan juga Ibu Mista. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan dari Bu Asmia tadi, gini Bu. Di dalam wanita sholat itu sebaiknya, ya, ini terutama celana dalam itu harus dilepas. Karena apa? Karena mungkin aktivitas kita kan kita nggak tahu, kadang ngangkat tiba-tiba makser, kadang itu ada cairan keluar, mohon maaf ya, beres-beres mawon biasanya niku ngoten niku nggih toh. Wanita niku memang karena banyak, mohon maaf, ada lubang-lubang yang sekiranya memang sensitif, kadang kita bersin mawon kadang keluar cairan juga. Ya nama badan Bu, ngoten niku. Nggih, Jadi Bunda, untuk leres. menjaga Yang untuk bisa. menjaga kesucian dan kebersihan kita nggak tahu tadi apa yang sudah keluar ketika aktivitas, apalagi waktu sholat zuhur, mohon maaf, kan dari pagi sampai siang, dari jam misalnya kita bangun jam setengah 7 bakda subuh misalnya, ya, sampai siang jam 12 kita aktivitas terus kan kita nggak tahu, mungkin ada sesuatu yang kotoran yang keluar dari jalan depan maupun belakang kita yang tidak kita ketahui. Kan pasti otomatis kotoran tadi kan jatuhnya ke tanah dalam kita. Maka dianjurkan untuk ketika mau sholat dilepas. Makanya saya bilang tadi kalau di rumah enak Bu, kita pakai daster, pakai sarung, pakai samping, pakai jari enak. Kalau di sini kan kita aktivitas kadang memakai celana panjang, memakai kulot dan sebagainya kan sulit, otomatis kalau dilepas celana dalamnya kan semuanya harus dilepas. Ya, alhamdulillah mungkin yang jangan punya waktu longgar luas, tidak buru-buru ketika istinja, ketika bersuci, alhamdulillah. Tapi bagi yang tidak, mungkin sedikit repot ya, untuk menjaga kesucian area wanita kita semuanya itu biar tetap misalnya kering, misalnya ada kotoran tidak langsung ke tanah dalam kita, mungkin menggunakan ventilasi, apa nih Bu? Namanya apa ya? Itu software yang kecil itu loh ya, untuk hari-hari itu loh. Iya, ventilator. Nah, kalau seperti itu kan mungkin kotorannya tidak ke situ, ketika kita wudhu setelah istinja ya sudah kita buang kan, seperti itu mungkin lebih mempermudah. Tapi kan juga untuk kesehatan kayaknya nggak bagus juga nih kalau setiap saat kita menggunakannya. Gitu. Nah, mungkin saat-saat tertentu saja, mungkin mau aktivitas yang sekiranya banyak gerak sehingga jangan khawatir menggunakan ventilator tersebut. Jadi memang disunahkan ketika kita mau habis sebelum berwudu itu celana dalam dilepas,
disucikan area kewanitaan kita, baru kita berwudu. Jadi ketika sholat itu Masya Allah benar-benar suci. Nah, kalau yang ditanyakan untuk bra ataupun BH, ini untuk malam hari, ya, Samian, ya. Kan ya keringat itu memang tidak najis. Keringat itu cuma kotoran biasa. Keringat, daging, itu bukan najis loh ya. Itu kotoran biasa. Yang tidak menghalangi kesucian badan kita. Beda dengan kotoran yang bawah tadi. Kalau bawah itu mempengaruhi. Tapi kalau jaki, keringet, ini pun boten. Kalau misalnya dengan nyaman, misalnya tiap hari cuma sama pasien, bra dilepas niku kan, mana apakah kelihatan ya, maksudnya nggak memakai bra ataupun dicopot itu kelihatan. Nah kalau misalnya di rumah pasiennya cuma nenek, sekiranya tidak masalah, dicopot branya, baik, malah baik, sirkulasinya niku lebih baik, Nah kalau misalnya ketika siang hari dengan aktivitas karena ada majikan, nggak enak kalau hanya dilepas, ya sudah ketika malam hari saja dengan ketika sholat maghrib ataupun Aisyah boleh dicopot branya. Nah dan kan anjuran dokter juga kalau malam itu sebelum tidur dicopot, betul ya Bu Asmian ya. Jadi kalau malam saja, kalau kita semua ini nggak tahu pangkian ya, kalau siang hari ini kayaknya untuk menjabat itu enggak. Rian itu pikiran pulau kan, misalnya sholat bukan bagi BH kan itu payudaranya kan goyang-goyang gitu. Jadi apakah mungkin pakai pikiran itu pakai BH lebih masuk lebih kenceng, betul. nonton Tidak berlaku untuk yang BH-nya nomor 32 ini. Bisa berlaku bagi yang cupnya kecil nih, badannya kurus, nggak sing gendut kali kula, biasanya mungkin ada bertanya-tanya nih, ke sana yang saya makanya kepala kan gendut gitu kok kita terus berarti itu dianjurkan lebih baik nggak pakai, jadi ternyata saat digigit mata teman sudah berdoa. Kalau malam saja Bu, ya untuk kesehatan juga. Jadi nggak usah takut kalau keringat daging ini pun nggak mempengaruhi untuk bagian atas kita. Itu kalau malam kan biasanya kita kan habis mandi, itu biasanya akan bersih malahan. Malah bersih ya, malah bersih nyaman Jadi itu kalau menurut Bu, untuk dokter, maksudnya untuk kesehatan secara umum, kan sekarang banyak juga kanker payudara disebabkan karena BH, karena ada kawatnya itu kan, sirkulasi tidak lancar, maka itu bisa mempengaruhi, maka dianjurkan untuk dicopot. Kalau untuk ibadah, insya Allah tidak mempengaruhi, boleh terserah dengan senyamannya. Kalau saya sendiri pun juga tetap pakai ini, kecuali kalau malam mau waktunya sudah lepas ya dilepas, macam itu. Betul ya, maksudnya. Jadi dalam kita nggak dianjurkan, cuma menurut kedokteran, macam ini yang saya sampaikan tadi. Sami, alhamdulillah ya. Ikutan juga mohon maaf ya Bu, mungkin dengan namanya kadang bakso haid, mau haid itu kan banyak lendir-lendir yang keluar dari jalan depan kita, itu. Jadi untuk menanggulangi ini Bu, keluarnya wadi, maci, ya, kan kita nggak tahu kadang ada lendir-lendir yang menempel. Ya sudah, ya mungkin dengan menggunakan sekiranya berlebihan, menggunakan panty liner seperti itu, ataupun juga ada menggunakan tisu yang sedikit tebal, ya kan itu ketika kita mau wudhu langsung dibuang maupun mawon, insya Allah itu juga aman. Ya, karena itu yang selama ini saya lakukan pun seperti itu. Dan ditambah ya. Terus selanjutnya pertanyaan pemirsa tadi, memang KB hormonal, termasuk KB hormonal ya Bu, KB sontek sebulan sekali, KB sontek 3 bulan sekali, kemudian implan, yang hormonal itu loh ya, yang KB pakai alat suntik ataupun meminum pil KB, itu namanya KB hormonal Bu. Karena ini pengalaman saya sendiri juga kemarin tahun kemarin itu saya tuh suntik yang 3 bulan sekali niku 3 bulan nggak menstruasi sama sekali. Masya Allah nang awak niku rapuh nak ngoten Bu. Kemudian cuma flek ngoten malah uangnya mengering. Iki diarani head atau diarani head atau suci. Malah angel.
Tapi mungkin efeknya ke badan masing-masing orang itu nggak sama. Tapi kebanyakan memang suntik KB yang 3 bulan sekali niku tidak mendapatkan menstruasi. Itu dokternya juga sudah bilang. Tapi ada flek-fleknya, ataupun ketika masa haid, datangnya haid itu cuma flek-flek sedikit saja. Itu ada juga. Nah, kalau pemirsa tadi malah banyak haidnya. Beliau nggak ingin ulurnya terlalu panjang. Ulurnya terlalu panjang, garap one day one juice-nya ya kerepotan. Ya, mungkin ibadahnya sedikit berkurang. Mungkin seperti itu pikiran beliau ya. Kemudian ganti alat kontrasepsi, suntik juga ya Bu, tapi yang sebulan sekali, ya. Kemudian Ngepil Bunda, terus, pil Bunda. Oke. Pil, Karena oh, di pil pernikahan, sekarang, ya. di pernikahan yang pertama mohon maaf saya nggak pakai KB, soalnya diatur sama suami dulu, yang dulu pinter. Yang ini kalau nggak KB, berarti KB alami. Saya kira KB kebobolan, tambah beli soalnya posisi juga di sini Bunda gitu. Yes. Masya Allah ya. Ya memang KB kalender itu juga bisa. Nah kalau sekarang dengan beralih ke KB minum pil, kemudian jenengan lancar. Alhamdulillah haidnya cuma 6-7 hari ya sudah. Berarti itu yang cocok nonton ini kagum jenengan. Sakit lancar Bunda, tapi terus minum pil niku gara-gara pil niku nggih kula berhenti menyang ngoten lho Bun. Nggih, tapi kan sekarang posisi tidak ada suami di sampingin jenengan kok tetap jenengan minum pil KB itu loh yang diperlukan. Nggih, betul. Terus maksudnya itu kan pemaksaan menghentikannya niku dipaksa karena obat niku lho Bunda ngoten lho. Oke. Ya saya Bu, coba kan kemarin mungkin karena masih efeknya suntik KB jenengan, jadi masih ngefek. Coba sekarang jenengan berhenti 1 bulan coba tak minum. Sampun Bunda, saya berhenti 3 bulan sejak pulang itu sejak Lebaran kemarin itu. Tapi tetap 12 hari 11 hari ngoten nggih. Rutin ngoten niku. Mboten kata-kata ngoten niku nggih. Flak-flak ngoten niku. Tidak lancar tapi lama. Tidak lancar lama kadang kan. Tapi minum nggih niku terus jalan keluarnya dikasih solusi ngoten niku kalih dokter ngoten. Kalau nggak pengin lama. Jadi sudah konsultasi dokter. Iya, jadi hari kedua ketiga niki sudah harus minum pil lagi kalau haid. Terus setelah pil habis itu nunggu haid. Paling sekitar 3-4 hari itu haid datang setelah pil habis. Setelah itu nanti haid kedua ketiga itu suruh ke dokter lagi ambil pil itu ngoten jalan tengahnya ngoten niku. Terus berarti kan sudah konsultasi dokter Bu. Jadi itu kan untuk kebaikan, ya kan kebaikan jenengan. Itu kan sudah ada solusi dari dokternya. Iya nggak apa-apa kalau memang untuk kebaikan. Menurut pikir ya, nah, itu kan untuk kebaikan, maksudnya untuk kesehatan badan jenengan juga tidak terganggu bukan ada efeknya nopo mboten. Kalau misalnya seperti itu. Mboten nek menurut kula nggih. Rada lemu sithik mboten sejak menikah niku memang kula ada kenaikan berat badan kula. Kula sejak menikah niku naik 4 kilo Bunda, tapi nggih stuck teng 4 kilo niku pun. Ya, berarti ayam seperti tadi menggembungkan itu termasuk juga sunahnya tata keramanya kedua suku senjama. Enggak apa-apa Bu, itu nunjuknya ayamnya. Salah mboten napa-napa nggih Bunda. Enggak ada apa-apa, boleh-boleh saja. Yang penting tidak mempengaruhi untuk kesehatan, tidak ada maldorotnya. Ya, misalnya jenengan sekarang sudah aktif setiap bulannya 6-7 hari. Kemudian nanti di akhirnya kok semakin lama lah. Berarti kan ada maldorotnya kalau seperti itu. Kalau sekarang sudah rutin 6-7 hari dan sudah konsultasi dokter bermasalah yang nggak ada masalah. Ya, tujuannya kan juga untuk kesehatan. Kan biasanya 7-6-7 hari kan haidnya lancar ya Bu, maksudnya banyak sekalian. Normal sehari 2 hari 3 hari ngoten mawon sing lancar ning anu niku sing deres maksudnya. Nah, itu normal sama seperti itu biasanya. Yang umum itu seperti itu. Tidak ada masalah. Ya. Ya, pemirsa, Masya Allah ya. Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. 12 hari tilawatuna namung angsal pinten jus wong kula setengah-setengah mawon. Ya. Leman-leman ngoten lho Bunda. Ajeng jawab teng majelis nganu napa Al-Fatihah niku pun kelingan udur sawi. Yang Bu nggih ngoten. Yang Bu nggih ngoten namung seminggu 2 kali
napa jilid Adanya. niku wis kehalang uzur pun boten anu napa boten Sayang ya, ya. rokne ya lah ngoten. Iya. Seperti itu sayang. Ini nggak apa-apa, Bu. Selama tidak ada mazharatnya itu nggak ada masalah. Ini sudah Ya, insya Allah konsultasi lebih dengan banyak orang karena manfaatnya PJW, Bunda. Bu. Ya, maksudnya orang karena PJW juga, ngoten kan. Oh, aku ngombe kemarin sontek ternyata haidnya sampai 11 hari. Sekarang ya tak minum BKB kok cuma 6 hari. Nah, itu kan berarti karena PJW, belum ada konsultasi dari dokter. Ya sudah ada rekomendasi dari dokter, berarti kan sudah ada. Nanti kan dokternya bisa misalnya ada apa-apanya ataupun ada apa di belakangnya kan sudah ada konsultasinya, ada yang dijadikan pedoman ataupun alasan. Ya insya Allah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, Nggih, Bunda. memang kenapa wanita itu tempatnya salah ya Bu ya. Punya suami kadang takut hamil juga, kadang ya seperti itu ya normal. Kemudian kalau kita pakai Tempat pembuangan kontrasepsi, Bunda. alat kontrasepsi juga kadang mempengaruhi badan, malah gendut dan sebagainya. Kadang haid nggak sampai-sampai dan sebagainya. Ya, kodratnya wanita. Allah semuanya tambah sabar, wanita solihah semuanya, ibu-ibu. Ya berbakti kepada suami. Nanti kalau kita pulang melayani suami dengan baik-baik ya semuanya. Ya menebus kesalahan, sudah tinggalkan berapa tahun, ya tidak melayani dengan baik dan sebagainya. Kita punya rasa penyesalan dan ingin membalas kebaikan ataupun membalas yang sudah berlalu dengan lebih baik lagi. Ya mungkin itu ya Bu sampai ya nanti waktunya ya Mbak keluarga Lavender ya. Ya mungkin itu saja yang kita pelajari sore hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan dari saya pribadi selama membersamai panjenengan, kadang waktunya di sela-sela ya Bu ya, kadang keluar dan sebagainya, tidak konsisten ataupun juga tidak waktunya buatan istiqomah bersamai ya, mohon maaf dan batin semuanya ya. Kiranya berkenan ya ibu-ibu semuanya. Iya. Kata si jauh bahasa Jawa. Nggih, sami-sami ya Maaf Allah dan nggih batin ya. Bunda. Mungkin itu saja, nanti berdoa ya Bu Sundari. Mungkin itu saja, wallahu a'lam. Ya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.